Visual Studio didesain dengan sekumpulan fitur-fitur yang menarik, jadi bukan hanya mendukung bahasa pemrograman yang beragam, tapi juga memiliki berbagai macam tools yang membantu kita membuat sebuah aplikasi berkualitas. Dan salah satu fitur yang menarik di Visual Studio Code adalah lahirnya sekumpulan fitur yang membantu kita menguji aplikasi, sehingga menjamin aplikasi kita berkualitas dan berperforma mencukupi. Di video kali ini kita akan mencoba membahas sekumpulan fitur yang terkait dengan performa improvement atau bagaimana membuat aplikasi kita memiliki performa yang memadai di Visual Studio 2022. Mari kita mulai. Kita masuk ke Visual Studio. Seperti pada umumnya, Visual Studio memiliki tools yang bisa kita lihat begitu banyak. Kalaupun teman-teman merasa tidak cukup, kita bisa menambahnya dalam bentuk extension. Dan kali ini kita melihat tools yang sangat esensial untuk membantu teman-teman menguji aplikasi. Dan di sini saya memperkenalkan yang namanya Performance Profiler. Lalu apa Performance Profiler? Jadi kalau kita masuk ke menu debug, kemudian kita masuk ke Performance Profiler, kita akan bertemu dengan satu tampilan yang mungkin sedikit unik di Visual Studio, yaitu kita bisa menganalisis performa aplikasi kita. Syaratnya cukup sederhana, yaitu aplikasi dalam mode release. Jadi kalau mode release baru kita bisa menggunakan performance tooling. Kemudian di performance tool terdapat banyak tools-tools yang membantu kita untuk mengukur performa dari aplikasi kita. Yang pertama, Net Asynchronous. Ini sangat bermanfaat untuk mengukur performa aplikasi kita pada saat aplikasi kita menggunakan kode-kode yang sifatnya asinkronus atau kode-kode yang menunggu. .NET Counter. .NET Counter ini sangat berperan pada saat kita hendak menghitung seberapa banyak metode yang dipanggil, seberapa banyak fungsi yang bisa digunakan, dan sebagainya. Kita melihat .NET Object Allocation Tracking. Ini sangat bermanfaat pada saat teman-teman hendak mengetahui seberapa banyak objek yang dibuat dan dihancurkan pada saat aplikasi tersebut berjalan. Bayangkan saja pada saat sebuah aplikasi melakukan instance sebuah variabel, kemudian membuat sebuah objek dari sebuah kelas, dan komunikasi ataupun aktivitas yang terjadi dengan instancing itu akan dihitung oleh .NET Object Allocation. Kemudian ada CPU usage. CPU usage ini sangat bermanfaat pada saat kita hendak mengetahui beban kerja dari komputer klien atau komputer server. Dalam hal ini CPU usage artinya beban kerja yang dihadapi oleh aplikasi kita, ya. Kemudian dikombinasikan dengan database untuk mengetahui traffic query atau traffic pembacaan table dan sebagainya. Ada event viewer untuk mengetahui seberapa banyak exception yang terjadi, seberapa banyak events yang terjadi, aktivitas HTTP request, ya, dan sebagainya. Event viewer sangat bermanfaat pada saat kita hendak mengevaluasi API kita. File I/O di satu sisi membantu kita untuk mengukur performa pada saat aplikasi kita berkomunikasi dengan berkas, seperti menggenerate report, export dan import Excel, dan sebagainya. Instrumentation ini akan membantu kita sama halnya dengan .NET Counter. Perbedaannya .NET Counter itu memvisualisasi performa, sementara instrumentation berfokus pada menghitung seberapa banyak kode itu dipanggil, seberapa banyak metode itu dipanggil. Jadi kalau .NET Counters ini, kalau kita lihat dia memvisualisasikan performance measures gitu ya, teman-teman bisa klik tentu saja di bagian tanda tanyanya ya. Pada aplikasi-aplikasi desktop misalnya, terdapat juga GPU usage. GPU usage ini untuk menghitung GPU ya, penggunaan GPU. Misalnya aplikasi-aplikasi kita menggunakan DirectX untuk manipulasi sebuah grafik atau menampilkan sesuatu. Kita memilih CPU dan memory usage, kemudian kita klik start. Oke, kita akan mencoba ya menjalankan .NET Counter, CPU usage, dan memory usage ya. Posisi harus dalam kondisi rilis, kemudian kita jalankan. Ya. Teman-teman akan bisa melihat di sini dua buah tab gitu ya. Yang pertama adalah tab memory, teman-teman bisa melihat
memorinya meningkat tajam, kemudian counters variabel-variabel yang terkait dengan .NET di situ, ya, termasuk berapa persen CPU dan sebagainya. Kita juga bisa melihat di sini CPU usage, ya. Nah, untuk CPU usage kita bisa mengetahuinya setelah kita selesai melakukan proses collection. Ya, di sini kita mencoba untuk menjalankan aplikasi selama lebih dari 40 detik gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan proses seperti itu, kita bisa mengklik stop collection, ya. Maka Visual Studio akan menghentikan diagnostic session-nya dan menganalisis kualitas performa aplikasi kita. Ya, teman-teman bisa melihat di sini. Dan yang menarik adalah kalau teman-teman lihat di bagian CPU usage di sini akan ada report yang jelas yang memperlihatkan kumpulan konsumsi aplikasi yang ada. Ya. Dan apabila kodenya terlalu kompleks dan ada yang bisa diperbaiki, maka di sini nanti akan ada insight yang bisa dilakukan oleh Copilot, gitu ya. Kalau kita tidak menemukan no insight, artinya aplikasi kita gitu ya kurang berjalan lebih lama sehingga insight-nya belum terlihat secara detail, gitu ya. Demikian video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video